Oke, jadi zat yang kita masukkan ke dalam Erlenmeyer yang berpenutup aluminium foil dan karet tadi kita panaskan dalam penangas air ya. Jadi penangas airnya kita siapkan beker gelas, kemudian kita isi dengan aquades atau air biasa. Kemudian suhu dari airnya, suhu penangasnya itu kita setting 60 derajat Celcius. Karena kalau zat volatil itu biasanya titik didihnya sekitar 60 sampai 70 derajat Celcius. Jadi jangan sampai penangas airnya itu kita pakai 100 derajat Celcius. Jadi kita pakai suhu yang memang biasanya zat-zat volatil itu menguap. Nah, kita setting, kemudian kita settingnya itu dengan cara menjaga terus suhunya, jangan sampai terlalu tinggi. Kita pasang termometer ya. Di sini ada statik dan klemnya, kemudian statiknya itu digunakan untuk statik dan klemnya digunakan untuk menjepit Erlenmeyernya dan juga menjepit termometer untuk menjaga suhu penangas air. Oke, suhu penangas airnya di sini saya kasih data 60 derajat Celcius ya. Jadi di sini ada dua data yang kita dapat, berat kosong dan suhu dari penangas air. Oke, sekarang setelah semua zat itu menguap, jadi kita panaskan sampai sambil kita lihat apakah ada masih cairan di dalamnya. Kalau tidak ada, artinya semua cairan yang kita masukkan ke dalam Erlenmeyer tadi sudah menguap, sudah berubah fasenya semua jadi gas. Ketika sudah berubah semua fasenya jadi gas, kemudian kita angkat tadi dari penangas air, kemudian kita dinginkan dalam desikator. Nah, dalam desikator ini jangan lupa pas kita angkat itu airnya harus kita lap dulu ya bagian luarnya sampai kering, baru kita masukkan ke dalam desikator untuk mendinginkan. Nah, di dalam desikator ini akan terjadi proses pendinginan, kemudian udara akan masuk kembali ke dalam labu Erlenmeyer tadi melalui lubang kecil yang kita buat tadi, dan uap pada cairan volatil itu akan mengembun. Berarti jadi kalau misalnya gas didinginkan itu pasti berubah fase menjadi cairan. Nah, karena kita mendinginkan gas, maka dia akan mengembun. Gas-gas yang tadi terbentuk di dalam Erlenmeyer berubah fase menjadi suatu cairan karena sudah dingin ya. Ketika memang sudah dingin, sudah tidak ada panasnya lagi, baru kita timbang lagi Erlenmeyer yang sudah dingin tadi. Nah, di sini hasil timbangan Erlenmeyernya saya kasih data 50,343 gram. Tadi pas kosongnya berapa? 50,10. Pas sudah berisi gas zat volatil itu menjadi 50,343 gram. Nah, berarti selisihnya itu adalah masanya ya. Selisih antara keduanya adalah massa dari gas, massa gasnya. Nah, kamu bisa cari massa gasnya ya. Kemudian labu yang ini tadi setelah kita timbang, kita kosongkan. Kita lepas aluminium foilnya, karetnya semuanya kita lepas, kita bersihkan, kita cuci, kita keringkan semuanya kembali kosong. Kemudian sudah bersih, sudah kering, baru kita isi Erlenmeyer itu secara penuh ya, sampai ke bagian tutupnya ini ya. Jadi saya gambarkan seperti ini. Jadi ada Erlenmeyer dengan warna putih. Ini putih ini gambarannya ibaratnya air. Jadi ada Erlenmeyer full warna putih, ini artinya airnya full sampai ke atas bagian tutup. Nah, tujuannya apa?
Tujuannya agar kita mengetahui berapa sih volume dari elemen air yang kita gunakan pada saat mengukur gas tadi. Berapa volume wadahnya? Ingat bahwa sifat dari gas itu volumenya mengikuti wadah. Jadi volume dari gas kita harus tahu volume elemen yang kita pakai. Jadi kenapa dikosongkan kemudian diisi lagi penuh menggunakan air? Itu tujuannya supaya kita tahu berapa volume dari elemen yang kita gunakan untuk pembuatan ini tadi, gas. Oke, sekarang kita isi penuh ya. Ini jadi gambarannya ini penuh, airnya sampai ke atas. Kemudian untuk tahu berapa mili yang masuk airnya, maka kita tuangkan ke gelas ukur. Nah, ini gelas ukurnya ada 2. Jadi gelas ukurnya saya misalkan kita pakai gelas ukur 100 mili. Jadi pada saat yang gelas ukur yang pertama kita masukkan penuh airnya. Jadi kita tuangkan ke sini ya. Penuh sampai 100 mili. Kemudian masih ada sisa. Belum habis nih di sini. Kita pakai lagi gelas ukur yang kedua. Sisanya adalah 15 mili. Ini skalanya di sini menunjukkan 15 mili. Berarti 100 mili ditambah 15 mili. Berarti berapa volume elemennya? Volumenya adalah 115 mili atau 0,115 liter. Nah, sekarang kita sudah tahu volume wadahnya dari proker yang ini ya. Ini datanya kalian pahami. Nah, sudah punya data semua dari percobaan ini, baru kita olah dalam perhitungan. Nah, langkah perhitungan untuk menentukan berat molekul zat volatil. Yang pertama, tentukan massa jenis gas. Massa jenis gas. Tadi bagaimana cara kita mendapatkan massa gas? Massa gas tadi berat dari Erlenmeyer yang berisi gas tadi dikurang dengan berat Erlenmeyer yang kosong. Ini dapatlah massa gas ya. Volume gas dapat dari mana? Dapat dari Erlenmeyer yang kita isi penuh tadi. Nah, ini 115 mili atau dalam liter 0,115. Jadi dibagi massa dibagi volume, dapat massa jenis. Nah, di sini sudah dapat massa jenis. Ini keterangannya ya, di sini udah dapat massa jenisnya. Kemudian ubah suhunya dalam Kelvin. Tadi kita pakai suhu penanas airnya adalah 60 derajat Celcius. Ubah dalam Kelvin berarti tinggal ditambah 273. Nah, sudah dapat udah dapat suhu dalam Kelvin, baru masuk ke rumus berat molekul. Nah, ini rumus berat molekulnya. Rumus berat molekulnya di sini adalah Ru dikali tetapan R dikali T. Ru-nya kita dapat dari perhitungan yang ini. R-nya kita pakai 0,08206 liter dikali ATM per mol per Kelvin. Atau biasa saya tulis liter ATM mol min 1 Kelvin min 1. Nah, setelah itu dikalikan dengan suhu yang tadi yang kita ubah dalam Kelvin. Setelah itu baru kamu dapat BM-nya. Berapa berat molekul zat yang kita masukkan ke dalam Erlenmeyer tadi. Oke ya. Dan ini untuk referensinya saya lampirkan alamat aksesnya. Nah, untuk simulasi praktikumnya saya rasa sudah cukup, datanya juga sudah ada. Silahkan diolah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.